Halo Sobat SPC, perkenalkan nama kakak Kak Wahyu. Hari ini kita akan membahas tentang materi interaksi desa dan kota. Oke, siap memulai materinya? Kita mulai dari interaksi desa dan kota. Setelah itu, kita akan mempelajari yang pertama adalah definisi interaksi desa dan kota. Apa yang dimaksud dengan interaksi desa dan kota? Ya, pada dasarnya kita harus mengambil pengertian atau definisi dari interaksi terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik. Berarti interaksi desa dan kota adalah hubungan timbal balik antara desa dan kota yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ini adalah pengertian interaksi desa dan kota. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor interaksi desa dan kota menurut Edward Ullman. Setidaknya ada 3 faktor interaksi desa dan kota menurut beliau. Yang pertama adalah transferability. Nah, transferability ini pada dasarnya adalah kemampuan mobilitas antar penduduk dari desa dan kota maupun sebaliknya. Nah, pada faktor transferability ini, faktor transportasi, lalu sarana-prasarana pendukung transportasi itu sangat mempengaruhi kelancaran mobilitas antar penduduk. Selanjutnya, kita akan membahas yang kedua adalah intervening opportunity. Apa itu intervening opportunity? Opportunity intervening pada dasarnya adalah kesempatan atau peluang untuk saling mempengaruhi. Nah, di sini konsep jarak ya, jarak antara desa dan kota sangat berhubungan erat dengan intervening opportunity. Misalkan kamu ingin membangun suatu bisnis dari kota. Nah, kamu harus memperhitungkan faktor intervening opportunity. Kenapa? Karena semakin jauh jarak dari kota ke desa akan menimbulkan cost atau biaya-biaya lainnya yang tentu saja akan menambah dan menjadi faktor pertimbangan kamu buka usaha seperti itu. Lalu yang ketiga adalah regional complementary. Apa yang dimaksud dengan regional complementary? Jadi di sini pada faktor regional complementary yang merupakan faktor terakhir interaksi desa dan kota, ya, pada intinya adalah desa dan kota saling bergantung dan saling memenuhi kebutuhannya satu sama lain. Lanjut ya teman-teman, kita selanjutnya membahas tentang zona interaksi desa dan kota menurut Bintarto. Jadi menurut Bintarto, zona interaksi desa dan kota itu dibagi menjadi 5 zona. Yang pertama, nomor 1 ini adalah city. City adalah kota, ya. Cukup jelas. Nomor 2, ya. Ini adalah suburban. Apa itu suburban? Yaitu adalah zona penglaju atau komuter. Apa yang dimaksud dengan komuter atau penglaju? Komuter atau penglaju pada dasarnya adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang bekerja di kota, tetapi dia tidak menetap di kota. Misalkan, kamu kerja di Jakarta tetapi tinggalnya bukan di Jakarta. Misalkan kamu tinggal di Tangerang atau di Bekasi, seperti itu. Itu artinya kamu pulang dan pergi ke tempat bekerja. Itu yang disebut dengan komuter atau penglaju. Selanjutnya masuk ke zona nomor 3. Nah, suburban fringe ya. Suburban fringe ini adalah zona tepi dari suburban, dari kawasan penglaju. Nah, lanjut ke nomor 4, urban fringe. Nah, urban fringe ini adalah batas dari desa dan kota. Lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 ini yang disebut dengan rural urban fringe.
Apa ciri-ciri dari daerah rural urban fringe? Ciri-cirinya adalah penggunaan lahan yang ditandai dengan pertanian dan non-pertanian. Selanjutnya nomor 6 cukup jelas ya, rural atau village ini adalah desa. Jadi ini adalah zona interaksi desa dan kota menurut Bintarto. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas nomor 4. Ini nomor 4 ini setelah kita membahas tadi 3 materi tadi, yang keempat ini adalah tentang bentuk interaksi desa dan kota. Apa saja bentuk-bentuknya? Mari kita bahas dan kita lihat satu persatu. Bentuk interaksi yang pertama adalah tentu saja desa menjadi pemasok bahan baku mentah. Kemana desa memasok bahan baku tersebut? Tentu saja desa memasok bahan baku tersebut ke kota. Inilah mengapa desa disebut juga sebagai daerah hinterland. Selain itu, bentuk interaksi desa dan kota yang lain, tentu saja desa memasok lapangan pekerjaan. Dari mana lapangan pekerjaan tersebut didapat? Dari penduduk usia produktif atau penduduk usia muda desa yang merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Seperti itu. Nah, ini masih erat kaitannya dengan nomor 2 ya. Berarti kota di sini menjadi pusat lapangan pekerjaan. Yang keempat, kota menjadi tempat pertumbuhan ekonomi. Dari mana kota menjadi tempat pertumbuhan ekonomi? Dari perdagangan barang-barang yang didapatkan dari desa. Barang-barang yang didapatkan dari desa itu akan dijual di kota. Misalkan apa? Sayur mayur, buah, lalu aneka kerajinan, ya, kerajinan tangan maksudnya, seperti itu dan lain-lain. Yang kelima adalah adanya arus transportasi. Dari mana arus transportasi tersebut berada dan berlangsung? Dari desa dan kota. Arus transportasi ini termasuk arus transportasi manusia, itu yang pertama, dan yang kedua adalah arus transportasi barang. Oke, cukup sekian penjelasan dari kakak mengenai interaksi desa dan kota. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kakak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.